Rasa aman terampas gara-gara ormas. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menjamin hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Hak yang terkebiri hingga runtuhnya rejim Orde Baru tersebut bak pintu yang terbuka lebar begitu era reformasi dimulai. Organisasi kemasyarakatan atau ormas pun bertumbuhan, bahkan menjamur dengan berbagai latar belakang kegiatan. Masyarakat menemukan wadah untuk menyalurkan hak sebagai makhluk sosial, namun tidak sedikit yang justru merasa resah dengan keberadaan sejumlah ormas. Dengan selubung kegiatan sosial, anggota sejumlah ormas beraksi tidak ubahnya centeng, pemalak, dan hakim al-gojo. Seragam dan atribut mirip tentara yang mereka kenakan pun semakin membangkitkan kesan sangar agar ditakuti. Di banyak kota di tanah air, ormas-ormas tersebut berbagi lahan pengamanan sebagai sumber pendapatan. Mereka beraksi mengamankan mulai tempat parkir hingga wilayah pertokoan. Sulit diterima akal bila aparat keamanan tidak mengetahui hal tersebut. Akibatnya tidak salah apabila muncul pendapat sebagian warga yang menduga sepak terjang ormas mencari penghasilan seperti itu didukung atau setidaknya mendapatkan restu dari aparat. Hanya ketika terjadi kerusuhan hingga menimbulkan korban seperti Kota Medan, Sumatera Utara pekan lalu misalnya, aparat baru bergerak mengamankan wilayah. Tawur antar anggota ormas itu ditengarai juga disebabkan perebutan lahan usaha. Ketidaktegasan pemerintah dalam menertibkan ormas yang kerap menggunakan cara-cara kekerasan makin memperparah situasi. Ormas-ormas anarkistis seperti bom waktu yang bisa meledak setiap saat dengan warga biasa turut menjadi korban. Mereka dicekam rasa ketakutan. Bila ditilik lebih jauh, perilaku ormas yang mencari keuntungan saja sudah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Pada pasal 4 disebutkan bahwa salah satu sifat ormas ialah nirlaba. Lalu apa namanya bila mengusahakan lahan parkir dan meminta uang pengamanan dari pelaku usaha bila bukan mencari keuntungan? Toh hal yang telah terang benderang seperti itu masih luput dari sanksi. Kemudian pada pasal 21 ditegaskan soal kewajiban ormas. Salah satunya ialah menjaga ketertiban umum dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Ketertiban dan kedamaian jelas telah terganggu ketika warga merasa resah akibat aksi koboi sejumlah ormas. Ketika hak atas rasa aman terampas, tetapi warga memilih bersikap diam dan tunduk terhadap sikap anarkistis ormas, masalah pun bertambah. Ada krisis kepercayaan terhadap aparat keamanan sehingga menyebabkan warga enggan melapor. Kemampuan negara dalam melindungi warganya pun patut dipertanyakan. Pembiaran hanya akan membuat ormas merasa telah berlaku benar dan semakin di atas angin. Peristiwa Medan hendaknya menjadi introspeksi pemerintah dan aparat dalam memastikan agar ormas-ormas tetap berjalan dalam koridor ketentuan perundangan. Hak berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat memang harus dijamin karena hal itu termaktub dalam konstitusi kita, telah menjadi konsensus bagi jalan demokrasi yang kita pilih. Namun jangan sampai hal itu kebablasan dengan membiarkan preman-preman berseragam sesuka hati menindas. Ya, itu tadi pemirsa, rasa aman terampas gara-gara ormas. Kita akan langsung menaikkan pada Bung Gaudes. Kita ingin mendengarkan dulu Bung Gaudes, apa sebenarnya yang dimaksud dengan berserikat dan berkumpul sesuai dengan undang-undang kita? Ya, kalau kita membuka Undang-Undang 45 jelas sekali di pasal 8 itu kan hak berserikat berkumpul itu dijamin oleh negara. Akan tetapi hak berserikat sekelompok orang tentu tidak boleh meniadakan hak orang lain juga. Terutama di sini yang ditekankan hak rasa aman. Jadi orang boleh bebas berserikat tetapi tetap menjunjung tinggi hak rasa aman warga negara lain. Karena itu di dalam Undang-Undang Dasar itu kan tegas sekali dikatakan tujuan kita berbangsa dan bernegara itu kan memberi pelayanan negara kepada masyarakat. Artinya negara harus hadir dalam setiap problem kemasyarakatan. Nah, persoalan sekarang ini yang disoroti itu adalah ormas. Ormas itu salah satu wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar tersebut, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan dibentuk atas kesamaan kehendak
sejumlah orang punya kesamaan kehendak, mereka membentuk ormas. Nah, tujuan dari membentuk ormas itu tegas sekali di sana dikatakan meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Artinya, ormas yang merupakan wujud dari kebebasan berserikat dibentuk dengan tujuan untuk melayani masyarakat pada hakikatnya. Tetapi dalam kenyataannya banyak sekali ormas justru menimbulkan rasa takut bagi masyarakat. Tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa ormas sekarang itu seperti monster bagi masyarakat, menakutkan sekali, apalagi melakukan tindakan kekerasan di ruang publik dengan menggunakan seragam yang diagung-agungkan, bahkan sekarang ini lebih banyak mirip seragam tentara polisi. Justru di balik seragam itu sifat-sifat premanisme, sifat-sifat primitifnya itu muncul gitu. Ya, Bung Gaudes, ormas itu muncul sebagai sebuah lembaga atau institusi organisasi masyarakat itu tidak tiba-tiba, artinya di sini juga ada sortiran juga dari berdasarkan aturan, itu tidak bisa sembarang orang kemudian membuat ormas itu. Lalu ketika ada ormas yang membuat gaduh atau rusuh di masyarakat, artinya dan sekarang masih terjadi, artinya ada pembiaran yang memang dilakukan oleh negara sendiri. Ya, saat ini jumlah ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintahan daerah sekitar 140.000. Yang tidak terdaftar itu sekitar 3 kali lipatnya, 3 kali 140.000. Mengapa ada yang terdaftar dan tidak terdaftar? Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 memungkinkan ormas untuk mendaftarkan diri atau tidak terdaftar. Kalau ormas mendaftarkan diri, tentu berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah, berhak mendapat bantuan dari pemerintah. Akan tetapi, ormas yang tidak mendaftarkan diri juga tidak berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah kalau mereka tidak mendaftarkan diri. Nah, bagaimana kalau ormas itu melakukan anarkistis? Apakah negara bisa melakukan intervensi membubarkan? Kalau kita merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014, negara tidak bisa serta-merta membubarkan ormas, harus melewat proses peradilan. Kalau sebuah ormas melakukan tindakan kekerasan, merugikan masyarakat, dia dibawa ke pengadilan yang membubarkannya. Akan tetapi di dalam putusan MK juga disebutkan bahwa fungsi negara untuk melindungi masyarakat harus dikedepankan. Karena itu kegiatan ormas bisa dihentikan oleh pemerintah dengan menjunjung tinggi penegakan hukum. Dalam kerangka penegakan hukum, ormas bisa dibubarkan. Nah, itu yang menarik. Kita akan membahas sejauh mana kemudian negara dapat terlibat secara cepat juga tanpa kemudian harus terbelit dengan aturan-aturan yang sebenarnya itu justru nanti merugikan masyarakat lebih jauh lagi. Apakah kemudian ada hal-hal yang memang harus direvisi secara aturan? Kita akan membahas nanti, Bung Gaudes. Semestinya kalau ada persoalan di antara kita yang menyangkut lembaga ataupun menyangkut masyarakat luas, semestinya kita tidak bisa mengambil langkah orang per orang, ya. Kalau kita mengaku diri bahwa kita adalah ormas. Sebenarnya pemuda itu kan energinya besar tuh ya. Mereka menghimpun diri itu sebenarnya sudah bagus. Tinggal arahnya itu loh. Arah itu harus yang lebih bagus lagi, hal-hal yang positif. Kalau mereka berkumpul untuk membentuk premanisme semacam itu kan ya kita sebagai masyarakat itu justru ngapain sih? Ada mereka kalau membentuk kelompok-kelompok preman gitu, kelompok-kelompok itu yang bagus gitu. Negara kita kan negara yang beradab gitu ya. Rusak fasilitas gitu, tapi itu buat apa gitu kan, nggak guna juga kayak gitu. Kadang itu sih aku lebih ke fasilitas dan mungkin lebih mengganggu ini kali ya, kayak apa sih namanya, suasana di jalan gitu. Ya, itu tadi pemirsa sejumlah tanggapan warga. Bagaimana Bu Gaudes melihat tadi warga menanggapi masalah ormas ini? Ya, pada dasarnya warga itu welcome terhadap ormas. Akan tetapi ormas itu harus berperilaku sesuai dengan tujuan dibentuk. Tujuan utama ormas itu dibentuk kan ikut berpartisipasi di dalam membangun bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan kita berbangsa dan bernegara. Artinya ormas itu harus digali potensinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kalau kehadiran ormas itu malah mengganggu ketentraman masyarakat,
tentu dia mengkhianati tujuan itu sendiri ya. Iya, kita tidak bisa memungkiri Bung Gaudes bahwa dalam kenyataannya banyak warga yang kemudian diam dan juga tidak berkutik karena rasa takut. Rasa takut terhadap ormas karena diancam secara fisik keamanan jiwanya. Yang kedua, tidak ada rasa percaya terhadap aparat. Bagaimana kemudian? Ya, tentu bisa dikatakan warga tidak percaya lagi kepada aparat keamanan kalau berbicara tentang ormas. Mengapa demikian? Itu karena disebabkan banyak sekali ormas yang mengambil alih tugas polisional, tugas-tugas kepolisian, tugas polisional itu diambil alih oleh ormas. Ambil contoh misalnya menjelang Hari Raya Keagamaan, ada ormas yang secara terang benderang melakukan sweeping di rumah-rumah makan, melakukan penggerbekan di tempat-tempat umum yang seharusnya itu menjadi tugas polisi. Ketika tugas-tugas polisional itu diambil oleh ormas dan aparat keamanan polisi dalam hal ini tidak mengambil tindakan hukum, tentu muncul tafsiran dari masyarakat bahwa kemungkinan ada kerjasama antara kepolisian dan ormas-ormas yang berbaju preman tersebut. Bung Gaudes melihat aparat keamanan kita saat ini ya Bung Gaudes, saat ini cukup kuat atau cukup mengakomodir apa yang menjadi rasa aman kebutuhan itu dari warga nggak? Ya, semangat memberantas premanisme itu hangat-hangat tai ayam sih. Kalau terjadi kasus misalnya seperti di Medan, semua aparat keamanan itu berbicara untuk penegakan hukum. Setelah itu lupa lagi. Jadi memori kolektif bangsa kita itu sangat pendek untuk mengingat betapa dari sekian banyak ormas itu ada ormas-ormas yang kehadirannya justru kontraproduktif. Nah, ormas-ormas yang kontraproduktif itu yang harusnya dibubarkan oleh negara. Dalam hal ini, negara harus tampil untuk melakukan fungsinya penegakan hukum dengan mengikuti aturan-aturan pembubaran ormas tersebut seperti diatur di Undang-Undang 17/2013. Nah, kita juga akan lihat sekali lagi Bung Gaudes, ini Undang-Undang Ormas sebenarnya apa sih isinya, dan mungkin warga juga perlu tahu juga ya apa yang ada di dalam ormas itu, sehingga mungkin kalau misalnya mau membentuk ormas juga harus perlu diperhatikan ini. Pasal 4 tadi sudah disampaikan terkait dengan ormas itu sendiri, dan ini ada pasal 21, ormas berkewajiban A. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, B. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI, yang ketiga memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, norma kesusilaan, serta memberikan manfaat untuk masyarakat. Nah, poin ketiga ini yang menjadi salah satu tujuan dari ormas itu sendiri yang kadang diselewengkan. Ini masih ada lagi, menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat, melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara. Sebenarnya ini sangat-sangat positif sekali, dan ujung-ujungnya untuk masyarakat awal mula aturan-aturan ini diberlakukan. Tapi sekarang faktanya mungkin berkebalikan. Bung Gaudes bagaimana menanggapi aturan ini? Ya, kalau kita melihat definisi dari Undang-Undang 17/2013 tentang ormas itu, memang definisinya terkait ormas itu sangat luas. LSM itu termasuk dalam ormas, organisasi-organisasi keagamaan itu termasuk ormas, bahkan yayasan, pengelola pondok pesantren itu juga masuk di dalam ormas menurut pengertian di dalam Undang-Undang 17/2013. Karena itu memang harus dipilah-pilah. Banyak sekali ormas yang ikut membantu masyarakat. Ketika terjadi bencana alam misalnya, banyak ormas yang tampil di depan, bahkan mendahului aparat keamanan untuk membantu masyarakat, karena memang itu tujuan ormas dibentuk. Tetapi ada segelintir ormas yang kalau di dalam kata peribahasa itu kan nilas titik merusak susu sebelanga. Nah, ketika nilas titik ini sedikit ormas yang melakukan tindakan premanisme dibiarkan, itu yang mencoreng harkat martabat ormas yang baik-baik itu. Bung Gaudes, apakah mungkin perlu ada revisi dari undang-undang terkait dengan keormasan itu sendiri? Kalau tadi misalnya ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar, bagaimana kemudian yang tidak terdaftar yang banyak ini terkontrol secara lebih detail lagi begitu? Ya, nah memang bangsa ini sangat ironi ya. Kita itu memproduksi banyak sekali undang-undang, teksnya itu indah sekali, tetapi miskin di dalam penerapannya. Undang-undang ormas sekarang ini cukup bagus, apalagi dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014. Akan tetapi penerapannya itu yang jauh panggang dari api. Coba kita lihat misalnya di dalam pembubaran ormas, jelas sekali kok di sana dirinci
dalam kegiatan apa saja yang merugikan masyarakat, ya bisa diajukan pembubaran oleh pemerintah. Tetapi kan sejauh ini pembubaran ormas lewat pengadilan itu belum pernah ada. Tetapi di zaman Orde Baru ada sejumlah ormas yang dihentikan kegiatannya, dihentikan keberadaannya, dicabut hak hidupnya hanya karena tidak berasas tunggal misalnya. Iya, Nah, itu yang tidak boleh terjadi sekarang ini. Kita lihat apa tanggapan warga terkait dengan ormas yang anarkistis. Kita lihat respon dari netizen melalui media sosial kali ini. Ya, kita lihat kali ini sudah ada beberapa respon warga. Ada beberapa ormas yang sudah jelas-jelas berbuat anarkis. Kenapa pemerintah diam? Nah, Ya, itu persoalan utamanya. persoalan utama. Baik, selanjutnya ini ada ormas anarkis dan LSM anti Kamnas harus dibubarkan negara. Ini harapan warga juga. Ya, membuarkan ormas itu ada aturan hukumnya. Ada aturan Ya. hukum. Kalau masih negeri ini memelihara ormas anarkis, teror akan menjadi-jadi menebar ketakutan, menerbakan ketakutan. Ya, kalau keberadaan ormas yang anarkis itu tetap langgeng gitu, itu berarti negara tunduk gitu. Nah, ini menarik juga Bung Godos. Premanisme sekarang sudah hebat. Nama ormas dijadikan sebagai tameng. Ya, Disalahgunakan lagi. ormas itu kadang-kadang dijadikan ladang pencari ladang mengeruk uang. Jadi ladang menggandakan uang itu ormas. Ormas. Ya. Bentrokan ormas di Sumatera antara PP dan IPK membuktikan bahwa keberadaan ormas itu secara langsung melegalkan tindakan premanisme. Ya, PPIPK itu kan pada awalnya itu satu induk yang kemudian pecah karena berbeda pandangan gitu. Tolong kami Pak, bentrok ormas di Medan makin parah dan kami pun sangat resah dengan suasana premanisme oleh ormas-ormas. Ya, mestinya negara harus mendengar ya bagaimana teriakan masyarakat ini. Iya, sampai di media sosial masyarakat pun minta tolong. Ini artinya harus diperhatikan betul. Ini kasus bentrokan ormas di Medan harus menjadi pelajaran bahwa premanisme menjadi ancaman buat negara. Bung Godens. Iya, betul sekali. Premanisme itu kan akar dari radikal. Kalau misalnya negara membiarkan premanisme itu tumbuh subur, tentu itu kontraproduktif. Bagaimana negara ini didirikan untuk menjamin hak hidup warganya. Ketika rasa aman itu tercabut dari masyarakat, tentu di sini negara gagal. Kita tidak berharap, kita tidak boleh membiarkan negara ini gagal. Karena itu tidak henti-hentinya kita mendorong pemerintah yang menjadi representasi negara untuk melakukan tindakan hukum terhadap ormas. Kadang-kadang negara itu berpendapat bahwa yang melakukan tindakan anarkistis itu bukan ormasnya, tetapi orang per orang. Tetapi menurut saya, kalau tindakan anarkistis itu dilakukan orang per orang, tetapi di dalam pengorganisasian, tentu yang harus ditindak itu ormasnya, bukan cuma orang per orang. Orang per orang itu ditindak terkait dengan pidananya, karena memang pidana kita itu kan barang siapa berbuat dia yang harus bertanggung jawab. Tetapi sebagai ormas yang memayungi kegiatan premanisme itu harusnya ditindak juga. Iya, baik. Dan Bu Godens, satu hal lagi bahwa ormas berdiri dan juga berjalan bukan tanpa alasan dan pasti tidak ada induk semangnya. Artinya tidak pasti ada pemimpinnya. Nah, harusnya itu menjadi salah satu kemudahan juga bagi aparat untuk dapat mengontrol keberadaan ormas itu. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ketika ormas itu harus ribut antara ormas sendiri. Jadi saya sangat disayangkan terjadi korban, dan ke depan saya mohon kepada semua organisasi masyarakat yang ada di Indonesia, kompaklah, jangan ada lagi keributan-keributan sampai malah menimbulkan korban. Kurang baik sih, soalnya kan merugikan masyarakat juga kan, tidak nyaman sama banyak kerusuhan kan. Karena merusak tatanan masyarakat, apalagi dia menjual ya organisasi masyarakat lah. Tapi melihat memang ada kejadian peristiwa kecil itu sebenarnya itu konflik, itu dinamika organisasi sebenarnya. Tapi itu tidak boleh dipecahkan di permasalahan berat. Saya pikir itu konflik harus diselesaikan secara. Ya, masih seputar rasa aman terampas gara-gara ormas, masih bersama Bung Godens. Dan Bung Godens, sebelum nanti kita bahas, ternyata sudah ada penelpon yang masuk untuk memberikan komentar juga seperti warga tadi yang sudah kita tayangkan. Ada Pak Budi di Medan. Pak Budi. Halo, ya, selamat Ya. pagi Mbak. Bagaimana Pak kabar Medan pagi ini Pak? Cerah, terima kasih. Kalau saya berkomentar bahwa ormas sekarang sudah sangat meresahkan di kota Medan. Dan ini bukan ratusan, bahkan sudah ribuan kali mengganggu masyarakat. Perlu diingat bahwa kita negara kurang hadir dalam penindakan. Contoh saja Mbak, hampir di pojok jalan, di tempat-tempat strategis
strategis, mereka membangun kantor dengan bentuk loreng segala macam. Ini apa? Sedangkan membangun rumah ibadah saja butuh izin, yang sudah ada bisa dibongkar. Ini mengganggu masyarakat. Ini mau menunjukkan simbol-simbol kekuasaan mereka. Ini harus dihilangkan. Kalaupun ada perdamaian sekarang, siapa sih yang berdamai itu sekarang? Itu tingkat bawah saja itu. Mau didamaikan juga yang mereka itu cuma ya suruhan saja itu. Nggak akan ada kedamaian. Mbak, kami di Medan ini sangat-sangat resah. Mau membangun rumah saja kadang-kadang masuk bahan bangunan ada pungutan ormas. Kalau nggak diganggu. Ini perusahaan-perusahaan juga begitu, sangat meresahkan sekali. Kami juga bingung mau apa, bagaimana nanti lagi nih di bawah. Nggak ada solusinya, memang harus udah dibubarkan saja lah ormas ini. Bentuk gangguan-gangguan seperti apa yang dialami mungkin warga Medan? Mungkin Pak Budi sendiri pernah punya pengalaman? Ya, pernah pengalaman saya di ormas-ormas ini. Coba, mereka kan yang hanya membacking-backingi. Coba Mbak, silakan sekarang Pemda Sumatera Utara coba dicek, bikin survei ke perusahaan-perusahaan. Atau pelantikan itu, yang pelantikan kemarin itu. Senang nggak masyarakat? Nggak senang. Di jalan pelantikan dibangun panggung, itu toko-toko dikutip semua. Kalau nggak diganggu Mbak. Aparat gimana Pak menurut Anda Pak? Ya apa mau dibilang aparat? Ini sekarang masanya sudah banyak. Ya mereka juga kalau mau melakukan kegiatan silaturahmi datang misalnya ke Polsek, Pak kami mau pelantikan ini. Tapi sekarang nggak bisa kita berbuat. Baik, baik Pak Budi. Terima kasih Pak Budi untuk komentar Anda. Ini warga Medan langsung yang berkomentar dan juga memberikan masukan juga bagi aparat khususnya. Kita ke Padang, ada Pak Boy Lestari. Pak Boy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Boy, silakan Pak Boy. Saya setuju organisasi masyarakat ini mitra pemerintah dan juga mitra masyarakat. Tapi ormas yang seperti apa? Nah, tentu ormas yang mempunyai akhlak yang mulia. Nah, saya menyarankan ini, kalau bisa pimpinan-pimpinan ormas ini, apapun bentuk ormas di Republik ini, saya juga pimpinan ormas di Sumatera Barat, agar membuat rambu-rambu atau persyaratan agar mereka menjadi anggota ormas itu sendiri, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka gitu loh Bu. Jangan yang preman-preman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat jangan sampai memakai backing-backing ormas atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengawal perusahaannya. Serahkan saja kepada yang berwajib. Seperti itu Bu. Seperti itu. Kalau mereka atau oknum-oknum ini diberi peluang juga untuk mengawal perusahaan, ini problem negara ini nanti. Baik. Seperti itu Bu. Baik. Ini kita sudah jenuh melihat yang seperti ini. Oke Pak Boy, terima kasih Pak Boy dari Padang. Dan kita ke Bekasi, ada Pak Sugeng. Pak Sugeng? Ya, baik. Ya, silakan Pak Sugeng. Ya. Ya, halo. Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Ya. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Pak Dirjen. Ya. Begini, kalau saya lihat yang di Medan itu lebih mirip sama terrorism in low intensity. Yang di Medan itu. Ya Pak Sugeng, silakan dilanjutkan Pak. Iya, lebih mirip terorisme in low intensity. Jadi begitu terjadi keributan itu, langsung toko pada tutup, orang pada kabur semuanya. Iya Pak, lanjutkan Pak. Iya, itu kan saya kira meresahkan masyarakat yang mau cari nafkah apa semuanya terganggu hanya karena keributan itu disertai ketakutan. Nah, begitu juga di Jakarta seperti kemarin Pilpres itu sampai ada kayak mobil panser segala macam. Kalau kita melihat dari
sisi itu berarti saya lihat di sini organisasi ada dua kelompok besar, satu kelompok sipil, satu yang ya mirip-mirip tentara lah gitu, di belakangnya ada tentaranya, karena waktu di Air Mansur katanya di belakangnya ada pensiunan tentara yang pangkatnya star gitu Pak. Nah dari sini oke lah, terserah mau gimana pun, kita kan ada Menpolhukam. Nah ini tugas Menpolhukam karena ini kan menyangkut politik ya, karena parpol pasti punya ormas. Nah hukum, lah ini dari bidang hukum harus tegas. Baik. Nah sebentar terakhir Bu, sebenarnya kita bisa ngambil, kita lihat setiap parpol pasti punya pembina Bu. Nah pembinanya harus dipanggil sama Menpolhukam, dikasih tahu, kamu tuh parpol nggak boleh gini-gini, karena kalau pembina yang ngomong pasti anggotanya akan nurut Bu. Baik. Sementara itu dulu Bu. Baik Pak Sugeng dari Bekasi, silahkan Bung Gaudens menanggapi warga tadi. Ya, memang tadi saya katakan ormas itu kadang-kadang dibentuk hanya untuk mencari duit. Ya kita lihat bisa ormas seperti itu, mereka hadir ketika ada pembebasan lahan gitu. Mereka hadir ketika mengeksekusi putusan pengadilan misalnya. Nah, mengapa masyarakat lebih mudah meminta bantuan pada ormas daripada pada aparat? Tentu ini bentuk ketidakpercayaan juga. Dan yang kedua, banyak warga yang di netizen juga bilang bahwa kalau bayar aparat lebih mahal, begitu Bung Gaudens. Itu ironis juga ya? Lebih mahal dan bertele-tele, tetapi dengan ormas ini kan, ormas sekarang itu ada dua ya. Yang pertama itu ormas yang pakai otak, yang kedua itu ormas pakai otot. Nah, yang bermasalah ini kan ormas yang mengandalkan otot di dalam ideologinya. Kalau menggunakan otak, tentu itu yang kita berharapkan. Karena ketika ormas menggunakan otak, tentu dia mencerahkan bagi masyarakat, dan di dalam kegiatannya itu mengikuti ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan yang paling penting lagi tidak lupa pada tujuan dibentuknya ormas. Tadi saya katakan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang 17 2013 itu jelas sekali kok. Ormas terjadi khususnya yang anarkistis itu ketika memang ada ketegasan di situ. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan untuk menegaskan aturan-aturan yang ada? Ya, harus tegas kita katakan Yohana, bahwa kehadiran ormas itu melawan akal sehat. Jadi akal waras kita itu terganggu dengan kehadiran ormas yang membuat kerusuhan di depan aparat keamanan. Karena itu kan di media Indonesia dalam 2 hari ini kan selalu di dalam headline-nya dituliskan bagaimana keterikatan simpul-simpul kepentingan antara aparat keamanan dengan ormas, terutama di dalam persoalan perut. Dari persoalan perut aja. Iya, dan begini juga Bung Gaudens, kita melihat di lapangan juga bahkan jumlah aparat sama ormas lebih banyak ormas. Nah itu yang kadang aparat sini tidak dapat berkutik. Ya mestinya aparat itu kan tidak hanya hadir mewakili negara, aparat itu diberi kewenangan untuk menindak. Jadi senjata atau pistol yang diserahkan kepada aparat itu diberikan oleh negara untuk menindak. Sekarang ini kan justru yang tadi diperlihatkan bagaimana ormas itu, anggota ormas itu membawa celurit, membawa senjata tajam atau benda-benda yang mestinya tidak boleh ditampilkan di ruang publik. Nah, ketika ormas itu tampil sangar di ruang publik, itulah yang menimbulkan keresahan. Tadi sepakat dengan Pak Budi dari Medan, kehadiran ormas di Medan itu memang sudah sangat ciri khas Medan kata orang ya. Ini Medan Bung. Jadi ketika pengertian ini Medan Bung itu dalam pengertian yang sangat melekat pada kekerasan, itu yang sangat disesalkan. Nah sekarang dengan apa yang sudah terjadi ini, apa yang memang harus dilakukan oleh warga? Ya mesti yang peristiwa Medan itu, bentrokan di Medan itu harus dijadikan momentum untuk menata kembali ormas-ormas yang ada. Tadi saya katakan jumlah ormas yang terdaftar itu sekitar 140.000, yang tidak terdaftar itu 3 kali lipatnya. Nah, ketika mereka tidak bisa menata diri lagi, negara harus mulai melakukan penataan ulang terhadap kehadiran ormas-ormas. Bisa saja dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang 17 2013, terutama yang terkait dengan pembubaran ormas. Pembubaran ormas itu harus diberi ruang yang lebih longgar kepada negara, dan juga kewajiban negara, jangan lupa kewajiban negara untuk menegakkan ketertiban umum itu
harus selalu diutamakan. Artinya negara punya hak, walaupun putusan Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa pembubaran ormas dilakukan di pengadilan, tetapi Mahkamah Konstitusi juga mengingatkan kepada negara tentang kewajiban menegakkan ketertiban umum. Di situ fungsinya. Baik, kita akan membicarakan masalah fungsi negara dan juga aturan-aturan yang ada lebih dalam lagi. Bung Gaudes, sesaat lagi pemirsa, kita jeda dulu membahas lebih lanjut lagi terkait dengan bagaimana undang-undang dan juga negara hadir untuk memberantas ormas yang anarkistis. Kita tapi tersambung dulu ini dengan penelpon. Bung Gaudes, sudah ada yang masuk ke editorial, ada Pak Albert dari Tangerang. Ya, Pak Albert? Ya, silakan Pak Albert. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, komentar saya adalah saya melihat ini semacam pembiaran dari pemerintah kita. Pembiaran dalam arti tidak ada tindakan yang tegas yang cukup signifikan bagi mereka. Ketika ormas mengajukan diri mereka ke negara, saya rasakan sudah jelas AD/ART-nya. Ketika di tengah perjalanan mereka melenceng, saya rasa jangan ragu-ragu untuk membubarkan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi setiap orang atau siapapun yang memakai jasa mereka, mereka juga harus dikasihkan tindakan pidana. Artinya ini semacam melegalkan, menyetujui kehadiran mereka. Baik. Saya sendiri orang Medan, tapi saya tinggal di Jakarta. Kalau kedua ormas yang bertikai di Medan itu, saya rasa bukan satu kali dua kali, itu sudah puluhan tahun mereka bertikai. Baik. Artinya adalah tindakan pemerintah di sini. Itu aja, tindakan pemerintah kalau signifikan dan tegas, saya rasa negara kita aman. Dan ini adalah bom waktu. Kalau pemerintah masih terus memelihara mereka, ini bom waktu. Baik. Bom waktu yang akan memecah belah persatuan kita. Bayangkan di YouTube dengan sangat jelas orang mengakses bagaimana orang memenggal kepala, bagaimana orang memanah. Ini kan pendidikan yang harus di stop oleh pemerintah. Gitu. Baik, ini Pak nggak boleh Albert. berlangsung. Pak Albert dari Tangerang, negara harus tegas. Dan kita beralih lagi ke Wawan dari Medan lagi. Ini ada warga Medan, silakan Pak Wawan. Pak Wawan. Selamat pagi, Bu. Iya, pagi. Silakan Pak Wawan. Pagi, Bu. Ini OKP di Medan ini, Bu, semua sebenarnya sangat sudah meresahkan warga kota Medan, Bu. Iya, silakan dilanjutkan, Pak. Jadi saya sendiri sebagai orang Medan yang langsung, orang Medan yang langsung selalu menghadapi OKP di suatu daerah, Bu. Misalnya saya ada kerjaan ini, Bu. Begitu kita kerja, Bu, orang OKP itu datang, Bu. Dia silaturahmi dengan kepemudaan, apalah itu namanya kan gitu. Nanti kalau nggak kita kasih dana, Bu, malam proyek kita itu dibongkar sama dia, Bu. Oke. Baik. Harapan Anda, Pak, sedikit saja harapan? Harapan saya ya kalau bisa OKP itu pun kalau bisa dibubarkan lah, Bu. Dibubarkan ya ormas anarkis. Baik, Pak Wawan dari Medan dan tadi Pak Albert dari Tangerang. Bagaimana, Bung Gaudes? Ya, kasus Medan itu bentuk anomali dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Apa yang dikeluhkan warga Medan dengan kehadiran ormas itu seakan-akan negara membiarkan negara lalai untuk mengatasinya. Tentu kita lagi-lagi harus tegas katakan kita tolak negara taluk. Ketika negara taluk pada premanisme, disitulah petaka itu datang, yang dikatakan sebagai bom waktu. Tidak ada kata lain. Dua ormas yang di Medan itu kan membagi kapling lahan, ya, membagi kapling kekuasaan yang pada ujungnya bernilai ekonomis. Jadi bagaimana nilai-nilai ekonomis itu atau uang itu dikeruk dengan pembagian kekuasaan dengan dibentengi dengan premanisme, dan patut diduga ada keterkaitan pada titik tertentu dengan kekuatan-kekuatan resmi di Medan. Ini persoalannya di Medan itu. Ya, sekarang bagaimana kemudian kita mengarah pada pemimpin dari ormas-ormas itu yang harus kita pegang, Bu Gaudes, untuk dapat menertibkan juga dan berperan aktif begitu. Ya, saya menggunakan istilah yang populer di Medan. Mestinya ormas itu tidak boleh menjadi ular cari pukul. Kalau negara tegas tentu tinggal dipatok kepalanya. Tetapi kalau aparat keamanan di Medan juga menjadi bagian yang membackingi mereka, inilah yang patut disesalkan dan patut diduga ada hubungan
sebab akibat yang menyebabkan begitu bebasnya di ruang publik itu dipertontonkan kekerasan itu. Apa yang kita lihat tadi dengan membawa senjata tajam di ruang publik, itu salah satu bentuk bahwa aparat keamanan telah gagal di Medan sesungguhnya. Iya. Baik Bung Gaudos, terima kasih. Yang pasti ketegasan negara patut lagi-lagi kita dorong untuk dapat mengatasi masalah ormas yang anarkistis, dan juga peran warga juga jangan takut untuk dapat melaporkan itu ya.